Kami bacakan bagi kita sekalian 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, demikian bunyinya. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan kembali dengan tubuh yang sehat, ikut dalam persekutuan kita di gereja hari ini dengan tema dengan minggu mendoakan hamba Tuhan, dan khusus tema hari ini adalah berdoa untuk hamba Tuhan. Dan berketepatan juga jemaat Tuhan, hari ini kita akan melakukan pemilihan pertua diakan yang akan melayani dalam periode 2024-2029 ya. Bukan kebetulan ini, tapi ini penyertaan Tuhan, penetapan dari Tuhan bahwa hari ini kita disuruh berdoa untuk hamba Tuhan sejak dari terpilihnya dia, begitulah ya, sejak dari pencalonan. Demikian kita diarahkan. Berdoa untuk hamba Tuhan. Secara umum sebenarnya saling mendoakan adalah prinsip penting dalam umat Kristen. Dalam keimanan kita bahwa saling mendoakan adalah praktek yang sudah sering dan sudah selalu dilakukan oleh orang percaya. Saling mendoakan. Yakobus 5 ayat 15 dan 16, kami bacakan ayat yang ke-16 demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saling mendoakan itu ada dampaknya menyembuhkan orang sakit ataupun menyelamatkan orang sakit. Saling mendoakan itu ada di dalamnya unsur pengampunan dosa. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan doakanlah musuhmu. Ya, itu bukan semata-mata untuk kebaikan orang yang kita benci, tapi dalam rangka pengampunan dosa, saling mengampuni. Dan yang paling perlu kita garis bawahi bahwa saling mendoakan itu besar kuasanya. Besar kuasanya. Ya, sering sekali doa yang kita panjatkan untuk diri kita sendiri kok sepertinya tak terkabulkan. Tapi ketika kita mendoakan orang lain, doa-doa tersebut didengar Tuhan dan dikabulkan. Karena itu saling mendoakan ya. Mengapa Paulus kira-kira meminta didoakan oleh jemaat? Apakah dia sebagai rasul tidak mampu berdoa untuk dirinya sendiri? Mengapa orang yang sekali Rasul Paulus membutuhkan dukungan doa? Mengapa pendeta butuh dukungan doa jemaat? Mengapa pertua diakan butuh dukungan doa jemaat? Bukanlah seluruhnya rasul, pendeta, pertua diakan adalah orang-orang yang seharusnya berdoa untuk jemaat. Dan mengapa pula Rasul Paulus di 2 Tesalonika ini tadi meminta supaya jemaat mendoakan dia? Perlu kita lihat seperti yang diterangkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa dalam pelayanan Injil, dalam pekabaran Injil itu merupakan peperangan rohani. Pekabaran Injil juga merupakan peperangan rohani.
Karena itu harus ada dukungan doa, sehingga Rasul Paulus mengatakan maka tugas ini akan memberi hasil yang optimal. Tugas pekabaran Injil supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Karena yang dibutuhkan dalam peperangan rohani bukan kemampuan pribadi-pribadi umat Tuhan, seraian Tuhan, tapi topangan doa. Karena senjata kita dalam peperangan rohani bukan pedang, ya, bukan senjata berkaliber tinggi, tapi doa itu adalah senjata kita. Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, itulah manfaat dari dukungan doa yang Paulus mintakan. Dan yang kedua adalah kuasa iblis, ya, penghambat pelayanan pekabaran Injil. Karena Rasul Paulus mengatakan tidak semua orang yang menerima Injil menjadi beriman. Tidak semua orang yang mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus menjadi beriman. Ada yang akan memberontak, menolak, dan bahkan menjadi pengacau, ya, bahkan menjadi pengacau. Ayat yang kedua, supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Pekabaran Injil atau pemberitaan firman di ruangan ini, ya, di ruangan ini, firman Tuhan yang kita terima hari ini, 10-20 orang kita yang mengimaninya, itu sudah puji Tuhan, ya. Yang lainnya netral, tak berpengaruh apa-apa. Tapi akan ada juga yang akan melakukan penolakan, menjadi pengacau. Ada itu, ya, tidak usah kita tunjuk orangnya. Tapi demikianlah jatuhnya firman Tuhan. Ada yang di tanah subur, ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah yang berbatu-batu, ya, macam-macam jatuhnya pekabaran firman ini dan tumbuhnya juga. Karena itu dukungan doa, kembali lagi, dukungan doa dibutuhkan hamba Tuhan untuk perlindungan dirinya, ya, karena hamba Tuhan tidak melindungi dirinya dengan kekuatannya, ya, tapi dengan topangan doa dari seluruh jemaat Tuhan. Mendoakan, saling mendoakan. Dan mengapa doa diperlukan? Ayat berikutnya dalam teks kita disebutkan bahwa Allah itu setia. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kesetiaan Tuhanlah yang membuat kita mau berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Karena engkau pinta, maka akan aku beri. Tuhan berkata seperti itu. Mendoakan orang lain juga merupakan tindakan aktif iman. Artinya tidak hanya ucapan indah. Doa bukan sekedar rangkaian ucapan kata-kata yang indah, tapi merupakan tindakan iman yang aktif, bukan pasif. Itulah berdoa bagi orang Kristen. Karena pasti berdoa kita pasti diikuti oleh tindakan-tindakan aktif. Misalnya, ya, misalnya kalau jemaat, kita berbicara tentang jemaat yang mendoakan hamba Tuhan. Jika jemaat tersebut mendoakan hamba Tuhannya, pasti tumbuh rasa empati dalam dirinya, ya, rasa empati terhadap pelayanan hamba Tuhan tersebut. Karena itu pasti ada dukungan dari kita, ya, pasti kita dukung jemaat Tuhan, ya, pasti kita dukung, harusnya seperti itu. Karena doa adalah tindakan aktif iman, bukan pasif. Tindakan aktif. Itu dibuktikan saat umat Israel akan berperang melawan bangsa Amalek. Kemenangan Joshua bukan karena usaha, bukan karena prajuritnya yang dilatih dengan keras dan sangat baik, bukan. Tapi apa yang membuat bangsa Israel bisa menang melawan bangsa Amalek adalah Musa, Harun, dan Hur ini menopang seluruh umat yang berperang dalam doa. Yang disimbolkan dengan Musa mengangkat tangannya,
Kita bayangkan, coba angkat tangan, bisa tidak sanggup 10 menit. Seharian Musa mengangkat tangan. Mungkin tadi darahnya sudah turun semua udah pucat lah tangannya. Tapi itu simbol dari topangan doa hambanya terhadap umat yang sedang berperang. Dan apa yang terjadi? Umat Israel, bangsa Israel, Joshua dan seluruh prajurit yang dipilihnya memenangkan peperangan itu. Ya, karena topangan doa serayan Musa, Harun dan Hur. Dan sebaliknya juga seperti Paulus bilang, tidak hanya serayan yang mendoakan jemaat, tapi juga jemaat sekalian harus menopang seluruh serayan dalam doa-doa kepada Tuhan. Dengan melihat kuasa doa, maka adalah tugas mulia jika kita seluruhnya saling mendoakan. Di pekan doa yang terakhir kita berbicara saling mendoakan. Hari ini kita fokus jemaat mendoakan hamba Tuhan dalam pekabaran Injil, dalam pelayanan yang dilakukan. Apa manfaat saling mendoakan? Apa sisi positif dari saling mendoakan? Yang pertama, kita menyenangkan hati Tuhan jika saling mendoakan. Pasti ya, daripada kita saling menipu ya, ataupun saling memfitnah, saling ya macam-macam lah ya. Kan lebih baik saling mendoakan ya, daripada saling menjatuhkan, saling marah, saling dendam, saling berkata kotor, saling apalah segala macam. Kan lebih baik saling mendoakan. Jadi saling mendoakan itu sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, dengan kita saling mendoakan, kita berarti mengikut teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Dan Tuhan mempraktekkan apa yang dia lakukan saat penyaliban. Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengucapkannya, Yesus melakukan apa yang dia ucapkan. Doakanlah musuhmu. Yesus berdoa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Perwira yang mendoakan hambanya menjadi sembuh. Matius 9 ayat 18. Kepala rumah ibadat yang berdoa bagi anak perempuannya yang sakit parah. Tuhan berkenan, anaknya disembuhkan. Markus 9, seorang bapa berdoa bagi anaknya yang kerasukan dan Tuhan berkenan. Berdoa bagi orang lain dengan iman, jika dipanjatkan dengan iman maka besar kuasanya. Menyenangkan hati Tuhan dan mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi orang lain juga secara psikologis itu berarti meningkatkan empati kita terhadap orang yang kita doakan. Meningkatkan empati kita bagi orang yang kita doakan. Berdoa untuk hamba Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana beratnya bebannya, bagaimana beratnya penderitaannya, tekanan-tekanan dia diterima dalam pelayanan. Maka pasti jemaat akan memiliki ataupun menunjukkan rasa empati dan penghargaannya terhadap hamba Tuhan yang dia doakan itu. Akan tumbuh rasa kasihan ketika kita mengingat hamba Tuhan dalam pelayanannya, pergumulannya, keluarganya. Akan tumbuh rasa empati dalam hati kita. Dan pasti akan kita tunjukkan dukungan kita, penghargaan kita terhadap pelayanan hamba Tuhan tersebut. Nah, persoalannya kita melihat hamba Tuhan, pendeta Pertodiakan selalu bermasalah karena kita tak pernah mendoakannya, sehingga tidak ada tumbuh rasa empati dalam hati kita. Ya. Malas seperti itu. Itu kesimpulan kita. Coba bawa dia dalam doa. Pekerjaannya ternyata dia pulang, ternyata jauh, dia pulang mengejar sermon, mengejar PJJ, kena macet. Belum lagi dia sampai rumah, dia langsung ke tempat pelayanan. Ya, dengan begitu akan tumbuh rasa empati. Ya, kita tidak langsung
masuk ke dalam kesimpulan, malas seperti itu. Kau usah pilih lagi kan gitu. Ya, tapi coba doakan, kita akan memahami pergumulannya. Kita akan memahami pergumulannya dan kita akan berempati, bahkan memberikan penghargaan luar biasa. Dengan kesibukan yang dia miliki, hamba Tuhan ini mampu memberi dirinya untuk melayani. Mendoakan hamba Tuhan akan meningkatkan empati kita terhadap pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Yang keempat, ketika kita saling mendoakan, kita akan saling meringankan beban kita, jemaat Tuhan. Saling meringankan beban kita. Ya, Roh Kudus bekerja meringankan beban kita. Jadi jangan malu, setiap pergumulan kita rendah hatilah. Tolong topang saya dalam doa. Ya, jangan merasa hebat juga sehingga kita tidak merasa tidak membutuhkan dukungan doa orang lain. Rendah hati. Rasul Paulus sendiri pun, ya, dalam kehebatannya pelayanan penginjilannya, dia minta pertolongan, dukungan doa dari jemaat. Ya, karena dia mengetahui bahwa bebannya akan diringankan ketika ada dukungan doa dari jemaat. Ketika kita mendoakan orang lain, maka kita sedang mengubah diri kita dari pribadi yang egois menjadi pribadi yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Namun ini juga peringatan bagi kita hamba Tuhan seluruhnya, pendeta, pertodiakan, kan yang hadirlah yang hari ini. Ya. Jangan-jangan kita tidak mendoakan jemaat Tuhan juga. Ya. Setiap doa yang kita naikkan, ya, ini yang saya lakukan. Ya. Setiap berdoa secara pribadi selalu mengingat Tuhan berkati seluruh jemaatmu yang hamba layani. Walaupun mungkin secara umum sering sekali tidak diucapkan secara satu persatu, tapi secara umum. Karena ini tugas tanggung jawab kita seraian Tuhan semuanya. Tuhan pakai kita untuk mendoakan jemaatnya. Karena itu jemaat Tuhan juga. Tolong topang seluruh hamba Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Dan semakin tekun dalam pelayanan dan tidak dihambat dan oleh iblis dalam peperangan rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini juga kita akan kami ingatkan sekali lagi akan melakukan pemilihan pertua diaken. Dari sejak awal proses pemilihan ini berlangsung, hanya satu hal yang kami tekankan, bahwa doakan, ya, doakan hambanya yang akan engkau pilih. Doakan dari sejak awal. Jadi yang muncul jadi seraian Tuhan hari ini nantinya adalah buah dari doa jemaat semua. Buah dari doa-doa kita. Karena itu jika itu merupakan buah doa kita, yakin percaya Tuhan akan pakai hambanya tersebut secara luar biasa untuk merangkul seluruh jemaat Tuhan. Untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah renggun kita. Saya tidak mau menggiring kita memilih si A, B atau C. Tapi kembalikan ke seluruh jemaat. Buah doa kita yang akan kita pilih hari ini. Ya, apa yang sudah kita doakan itu yang kita pilih. Tuhan memberkati kita sekalian. Berdoalah bagi hamba Tuhan supaya firman Tuhan yang disampaikan juga memiliki wibawa dan kuasa Kristus. Tuhan memberkati kita.